Jadi walaupun kita maju ke depan, kita modern, tapi adat istiadat yang diwariskan dari leluhur Abah itu nggak boleh diganggu. Abah mungkin tidak pernah berekspektasi lebih ketika membuat alat ini dan terrealisasi dan kemudian menjadi seperti TV. Sebagai anak kuliahan yang kerjaannya bolak-balik kuliah kosan, gue mulai bosan. Akhirnya, gue memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidup. Gue akan menjelajahi tanah air. Ini gue, Nisi Mainar, si anak kosan yang cita-citanya jadi traveler. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Letak geografis Kampung Cipta Gelar berada di atas ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Udaranya sejuk, bahkan cenderung dingin, dengan suhu antara 20 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Kampung Cipta Gelar dikelilingi oleh gunung-gunung, yaitu Gunung Halimun Jawa, Gunung Karancang, dan Gunung Kendeng. Jalur yang gue lalui untuk menuju ke Kampung Cipta Gelar adalah melalui Pelabuhan Ratu. Ya kalau dari Jakarta sih kira-kira 200 km. Cukup bikin pada tempo sih ya. Nah, dari Pelabuhan Ratu, gue langsung menuju Cisolok dan berhenti di Kampung Cimaja. Dari Cimaja langsung deh gue menuju Cicadas. Terus abis dari Cicadas, gue langsung terobos bos ke Cipta Gelar. Untuk menuju ke sana, disarankan menggunakan mobil 4-wheel drive. Kenapa? Karena treknya itu cukup sulit dilalui mobil biasa. Sepanjang perjalanan menuju Cipta Gelar, hanya ada jalanan tanah bebatuan di antara gunung dan hutan belantara. Di Kasepuhan Cipta Gelar, kita diharuskan untuk menggunakan atribut khusus, yaitu ikat kepala untuk cowok-cowok dan kain bawahan untuk cewek-cewek. Sejarahnya sih, dari zaman nenek moyang sudah seperti itu. Jadi semua warganya lebih sopan, rapi, dan semua sama rata. Bagi masyarakat Cipta Gelar, pemimpin kampung adat berkaitan erat dengan pelaksanaan tradisi yang ada. Kasepuhan dengan jumlah warga lebih dari 30.000 jiwa ini dipimpin oleh kepala adat yang terpilih sesuai dengan garis keturunan. Ugi Sugriana Rakasiwi alias Abah Ugi adalah pemimpin masyarakat Cipta Gelar sekarang. Kebetulan Abah menggantikan ayah Abah untuk memimpin jadi kepala adat di Kasepuhan Cipta Gelar itu dari tahun 2007. Itu dari semenjak ayah Abah meninggal tanggal 6 November 2007, jadi digantikan oleh Abah sampai sekarang. Ya kebetulan dari leluhur Abah dari zaman dulu sampai sekarang itu dan sampai ke depan mungkin itu turun temurun, setiap keturunan jadi punya tanggung jawab masing-masing. Di sini gue tinggal di Imah Gede.
Imah Gede merupakan sebuah rumah yang bisa dialokasikan sebagai tempat menginap tamu dan juga tempat berkumpulnya warga selepas bertani dan beraktivitas. Istri Abah atau yang lebih dikenal dengan panggilan emak menjadi pemimpin dalam operasionalisasi Imah Gede ini. Kalau di sini mah sebutnya tempat buat warga ya. Sebenarnya rumah gede itu rumah warga. Gitu. Jadi kalau sekarang udah di mah ya jadi tempat warga, tamu, buat siapa aja. Kalau buat mamanya. Wah, kalau saya dengar-dengar nih Mak dari bocor-bocoran nih, katanya kalau ada acara adat itu pasti banyak dari orang-orang warga desa kumpul semua di sini. Bukan dari kampung di sini aja, dari luar juga ada, dari Amerika juga ada. Wah, untuk melihat dari luar negeri juga banyak. Itu acara apa aja tuh Mak yang ngumpulnya? Yang paling banyak itu serentahun. Serentahun. Kalau yang di kota bilang itu pesta panen. Pesta panen. Kalau di sini mah serentahun namanya. Itu masyarakat dari mana aja tuh Mak? Dari mana-mana. Dari mana-mana. Dari luar negeri juga banyak. Itu pembagiannya mah kayak apa kan? Cuma ini yang buat tamu. Tapi Abah juga ngebantu emak di dapur juga. Kita saling bantu aja. Jadi nggak ada yang dibagi ini harus apa ini harus enggak. Jadi luas ya Mbak ya? Iya. Cowok Abah ke sawah, mak ke sawah. Abah ke hutan, mak juga bisa ke hutan gitu. Jadi nggak di ini aja. nggak dibagi-bagi. Nggak Cowok harus dibagi-bagi. apa? Iya nggak. Terkecuali masak nasi itu buat emak juga, buat cewek gitu. Para perempuan. Kalau yang masak nasi perempuan. Seru kan? Jadi jangan kemana-mana ya, karena habis ini gue akan membahas tentang kemajuan teknologi yang ada di sini. Stay tune di sisi anak kosan yang cita-citanya jadi traveler. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Hai hai hai, kembali lagi dengan Nisi yang masih bercita-cita jadi traveler sejati. Apaan sih lo Nis? So asik banget. Seperti yang sudah gue janjikan, di segmen ini kita akan membahas modernisasi yang ada di Cipta Gelar. Meskipun kental dengan adat istiadatnya, ternyata Abah Ugi tidak memimpin secara konvensional. Pria yang berusia 20-an ini masih mengikuti perkembangan teknologi, namun tanpa mengesampingkan adat istiadat yang ada. Walaupun di Abah di sini udah ada listrik, udah ada televisi, tapi di beberapa titik yang itu tidak bolehkan dari zaman dulu, itu tetap Abah pegang sampai sekarang. Jadi walaupun kita maju ke depan, kita modern, tapi adat istiadat yang diwariskan dari leluhur Abah itu nggak boleh diganggu. Jadi kita maju walaupun istilahnya di alam modern kita ikut, tapi adat istiadat kita tetap masih dipegang. Walaupun megang adat istiadat, tapi kita modernisasi kita ikutin. Cuma mana yang bisa dipakai di kampung adat, mana yang nggak bisa, ya itu kita pilah juga. Kalau masyarakat adat yang lain ya mungkin mereka sama sekali kalau dari zaman dulunya baku seperti ini harus seperti ini, nggak boleh dirubah. Kalau di Abah di sini menyesuaikan dengan alam.
Nah, gini nih yang keren. Masih muda, tapi udah berhasil menjadikan hobinya bermanfaat bagi sekitar. Lah, gue hobinya mendem mulu di kosan. Sapa-sapaan sama kamar sebelah juga gak pernah. Bagaimana bisa memberikan dampak kepada dunia? Saking meleknya sama teknologi nih ya, Kasepuhan Cipta Gelar punya TV lokal sendiri. Coba bayangin, keren parah gak sih? Nah, di sini ada Kang Yoyo. Dia adalah orang yang dipercaya Abah untuk mengelola Siga TV. Pria bernama asli Yoyo Yogasmana ini merupakan keturunan asli Cipta Gelar. Dia mulai tinggal di sini sejak 2009 dan langsung membantu Abah Ugi untuk mengelola Siga TV. Usut punya usut, Siga TV berasal dari kata siga dalam bahasa Sunda yang berarti mirip. Ini tahun 2008, Siga TV ini direalisasikan dari gagasan Abah yang Abah bilang bahwa ini sejak usia beliau ketika masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Dan ini tersimpan alatnya, hasil buatan tangan beliau. Kemudian baru tahun 2008 itu direalisasikan ketika ada momentum, ada waktu di mana beliau bisa mengerjakannya. Kebetulan saya waktu itu memang sudah ada. Posisinya waktu itu saya sedang di Bandung, kemudian ditelepon, segera pulang. Ada mainan baru. Abah baru selesai bikin TV katanya. Kemudian saya pulang dan langsung memang itu sudah ada, sudah langsung coba Kang, langsung disambungin ke kamera dan kemudian kita bisa melihat sesuatu yang tertayang di televisi seperti halnya televisi. Yang sempingan marulang kali selamat ya arah manuk. Ya, dari ibu kalau kontrak jadi belajar persiapan. Aduh pemirsa, gantos ku Mang Oding. Mang Oding teh pamil gaduh leut 2, bade ditungtun hulu kontolna mitohana. Abah mungkin tidak pernah berekspektasi lebih ketika membuat alat ini dan terrealisasi dan kemudian menjadi seperti TV. Ya bahasa Sundanya kan kalau seperti atau mirip TV itu ya siga. Maka siga juga bukan cuma sekedar mirip, tapi juga sedikit kita tulis menjadi ciga untuk mewakili Cipta Gelar. Nah, kemudian kita patenkan ini menjadi Siga TV Cipta Gelar. Kebanyakan dari warga Cipta Gelar bermata pencaharian sebagai petani. Tapi padinya itu nggak boleh dijual loh. Mereka hanya boleh menjual sayuran dan hasil ternak saja. Nah, hal itu merupakan penghormatan terhadap padi dan sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Sunda lama. Terus kalau kita jual padi kita mau makan apa? Gitu. Istilahnya seperti itu. Padi-padi yang dipanen oleh warga disimpan di leit. Leit ini bentuknya seperti rumah kayu beratap jerami. Dan di dalamnya itu, selain ada padi yang baru dipanen, ada juga padi yang usianya sudah bertahun-tahun. Yang lebih luar biasanya lagi nih, di sini ada sekitar 130 varietas padi. Yang ada di kosan gue itu nama varietasnya apaan ya? Habis itu padinya diolah nih di tempat yang namanya lisung. Ya iyalah ya diolah,
masa dimakan sama gabah-gabahnya? Ibu-ibu di sini numbuk padinya itu dari pagi sampai tengah hari, bahkan ada yang sampai sore. Ya, lama enggaknya itu tergantung dari banyaknya ikat padi dan berapa orang yang numbuk. Ini beras-beras yang dirasa sudah bisa dipakai untuk dimasak itu yang umurnya berapa itu? Ya tergantung kita, kalau kita mampunya nyimpen 2 tahun atau 3 tahun baru ditumbuk. Yang kalau yang baru asak gitu ya baru dibuat namanya ya di sini. Paling numbuk cuma sekali nganyaran doang. Kalau udah simpan, kalau punya 2 lumbungnya, yang satu ini dimakan, yang satu disimpan gitu. Bisa masih bagus ya Bu berasnya? Bagus, kalau ini 2 tahun masih bagus. Paling lama berapa umur berasnya Bu? Ya tergantung kita. Iya, kalau sampai hitam sampai 10 tahun gitu kalau orangnya mampu. Itu bagus ya Bu? Bagus, cuma warnanya doang nggak putih banget gitu. Makin lama disimpan makin enak atau gimana Bu? Nggak terlalu enak sih kalau masih banyak kan. Di sini nggak diperbolehkan dijual ya, nggak perbolehkan dijual gitu. Kalau punya kita masing-masing aja simpen udah tumbuk. Jadi ini sekarang gue mau cobain nih numbuk-numbuk padinya. Nah, tahap pertama itu namanya uguran. Uguran adalah proses melepaskan kulit dari biji berasnya. Setelah uguran, lanjut ke yang namanya tapih, yaitu proses lanjutan untuk memisahkan kulit padi yang masih tertinggal. Selanjutnya adalah tahap terakhir atau yang disebut bebek. Di sini bebek itu artinya tumbuk. Beras yang tadi ditapih akan dibebek lagi supaya benar-benar jadi beras yang bisa dimasak. Tapi tenang, gabah atau sisa-sisa dari proses ini gak terbuang sia-sia kok. Tuh, lihat tuh ayam-ayamnya pada makanin beras yang ada jatuh-jatuh di tanah. Fix sih, ini tuh tempat tongkrongan favorit para ayam di Cipta Gelar. Waduh, ternyata ini bukan pekerjaan yang main-main loh teman-teman. Ini membutuhkan tenaga super dan yang ngerjain adalah ibu-ibu. Luar biasa banget ya. Wah ya udah deh, kalau gitu tetap nantikan Nisi si anak kosan yang cita-citanya jadi traveler ya. Jangan kemana-mana. Dah. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Nah, sekarang gue bakal main-main ke sawah. Dan hari ini tuh hari Jumat. Menurut informasi dari emak, setiap hari Jumat dan Minggu ada tradisi gotong royong warga yang dikhususkan untuk abah dan emak. Dan bang, lihat deh, bagus banget.
Gue jadi penasaran buat ikut ngebantuin ibu-ibunya. Nah, sejemput seberapa nih Bu? Segini cukup, segini. Tambah lagi, segini. Oke. Ditarik gini ya? Iya. Oke, kemana nih? Oh, berapa? Ada Bu, sorry Bu. Sebenarnya mau dipenuhin semuanya atau setengah dulu Bu? Sawahnya. Mau dipenuhin sampai sana-sana ya? Oke deh, sekarang gue berada di SD Cipta Gelar. Letaknya ada di tengah pemukiman warga dan berada di jalur menuju sawah. Lebih sukanya bahasa apa nih? Matematika. Jagoan di sini anak-anak suka matematika. Cipta Gelar ini seperti yang udah gue sebutin dari awal adalah bagian dari Jawa Barat. Makanya anak-anak di sini jago banget nyanyi lagu daerahnya. 2, 3. Wah, ternyata memilih Cipta Gelar sebagai destinasi pertama gue sama sekali nggak salah. Dari perjalanan ini, gue menemukan bahwa hidup di kampung itu menyenangkan. Warganya ramah-ramah, hidupnya bersinergi dengan alam, dan yang paling penting, meskipun menerima perkembangan teknologi, mereka masih tetap memegang aturan adat dari nenek moyangnya. Terima kasih banyak untuk Cipta Gelar. Semoga gue bisa bawa nilai-nilai positif ini ke kota. Ya gak usah muluk-muluk sih. Gue akan mulai dari saling sapa sama orang seisi kosan gue nanti. Hai semuanya, tetap di misi si anak kosan yang cita-citanya jadi traveler. Let's go. Op, tahan. Bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand. When I tossed it, didn't Makan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Kali-kali into the waterfall. Fotonya yang di So say I remember their faces. Vino, luar biasa Vino.